Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Dulu waktu saya SMA, saya pernah ikutan Olimpiade Kimia. Saya dipilih karena nilai pelajaran kimia saya memang bagus, dan setiap ada ulangan, saya menjadi orang pertama yang selesai. Sayangnya, hal tersebut nggak cukup. Saya gagal di tingkat kualifikasi awal. Sedih sih, tapi ya gimana lagi. Walaupun mungkin nilai saya itu bagus di pelajaran kimia, tapi hati saya lebih ke matematika. Terlepas dari hal tadi, saya masih ingat waktu Olimpiade Kimia ada salah satu ujian mengenai gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca adalah gas yang ada di atmosfer yang kemudian akan menyebabkan efek rumah kaca. Pemanasan global ataupun global warming itu adalah salah satu dampak dari efek rumah kaca ini. Tenang. Tentunya di video ini saya nggak akan membahas tentang dampak dari efek rumah kaca ya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan yang kegiatan usahanya itu berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca. Perusahaan ini sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Sigma Energy Compresindo dengan kode ticker SICO. Oke, bagi yang tertarik dengan saham IPO SICO, semoga dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan jangan lupa untuk saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Sigma Energy Compresindo atau nantinya saya sebut dengan SICO, ini didirikan pada tahun 2007 dan bergerak dalam bidang usaha jasa penyewaan alat-alat untuk monetisasi minyak dan juga gas suar bakar dengan menggunakan teknologi kompresi untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Saat ini SICO adalah pemimpin pasar yang menyediakan layanan mini gas kompresor. Pada tahun 2017, SICO memulai cabang usaha baru yang bergerak di bidang pengoperasian SPBU di bawah PT Sigma Niaga Gas. Bersama Shell, proyek pertama dimulai di tempat yang strategis, yaitu di Suwarna Business Park area Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat ini SICO masih memiliki ketergantungan pada kontrak-kontrak industrial, komersial, ataupun keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan atau pemerintah. Berikut terlampir komposisi kontrak mini kompresor dari SICO. Kita bisa lihat di sini ya, ada Pertamina Hulu, lalu Pertamina Eksplorasi dan Produksi, lalu juga ada Medco IP Indonesia, Minarak Brantas, dan juga Chevron Indonesia. Lalu terkait dengan para manajemen SICO, ada dua orang yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah Pak Beni selaku Direktur Utama sekaligus pendirinya SICO. Pak Beni ini pernah menjabat sebagai Direktur Utama dari Trust Securities dan saat ini menjabat menjadi Komisaris Independen dari Trust Securities. Bagi yang belum tahu, Trust Securities ini adalah broker efek di bursanya kita. Kode brokernya yaitu BR. Apakah nantinya bakal ada hubungan nih antara BR dengan SICO? Hanya waktu yang bisa menjawab. Lalu yang kedua adalah Bu Vita Diana selaku Direktur. Bu Vita baru mulai menjabat di SICO itu sejak 24 November 2021. Nah, yang menarik dari backgroundnya Bu Vita ini adalah hingga saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris Independen di BAPI dan juga Financial Director di Icon. Sementara kita semua tahu ya bahwa untuk harga kedua saham tersebut saat ini agak tiarap. Memang nggak ada hubungan langsung ya antara kinerja BAPI dan juga Icon dengan kinerjanya SICO. Namun dampak nggak langsungnya adalah investor bakal lebih hati-hati terhadap IPO-nya SICO ini. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode SICO. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Nah, jadi untuk pemegang saham itu ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Sigma Energy Utama yang memegang sebesar 90%. Lalu yang kedua adalah Patricia Gita Chandra yang memegang 10%. Walaupun enggak ada di nama pemegang saham, tapi pengendali dari SICO ini adalah Pak Beni selaku Direktur Utama. Pak Beni ini juga memiliki saham yang besar ya di PT Sigma Energy Utama. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 270 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 29,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Harga penawarannya sendiri berkisar antara 190 hingga 230, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 62,1 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, Seiko juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 27 waran seri 1 dengan rasio 10:1. Dalam artian, setiap 10 lembar saham Seiko akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Sayangnya hingga prospektus ini dibuat, untuk harga penembusan warannya masih belum diketahui. Oke, kita lanjut ke penggunaan dana IPO-nya. Jadi nanti dana IPO-nya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran hutang bank sebesar 16% kepada PT Bank KEB Hana Indonesia. Lalu yang kedua adalah pengembangan usaha sebesar 51%. Lebih rincinya, pengembangan usahanya ini antara lain adalah untuk pembelian unit kompresor. Lalu yang ketiga akan digunakan sebagai modal kerja, itu kurang lebih 33% dengan perincian. Yang pertama adalah sekitar 48,5% itu untuk pembelian spare part kompresor. Lalu sekitar 30,3% itu untuk pembelian kendaraan operasional, lalu sekitar 15,1% untuk pembelian kendaraan operasional, dan yang terakhir adalah sekitar 6,1% akan digunakan untuk renovasi kantor, mes, dan juga workshop. Sedangkan dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 itu nantinya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan IPO-nya Seiko ini lumayan oke ya. 51% dana IPO digunakan untuk pengembangan usaha. Sementara sebesar 16% itu digunakan untuk pembayaran utang bank dan sisanya untuk modal kerja. Nah, untuk jadwal dari IPO-nya Seiko adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book building-nya adalah dari tanggal 15 Maret hingga 18 Maret 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun masa offering-nya itu adalah dari tanggal 31 Maret hingga 5 April 2022. Dan akan listing di bursa kita itu pada tanggal 7 April 2022. Nah, dari semenjak video ini diupload hingga ke masa offering masih ada waktu beberapa hari ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya masih punya waktu nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya akan melakukan order IPO-nya Seiko ini atau enggak. Lalu coba kita lanjut melihat siapa sih underwriter dari IPO-nya Seiko. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Seiko adalah NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA. XA ini udah sering banget jadi underwriter ya. Jadi saya nggak akan jelaskan satu persatu saham yang pernah dikawal oleh XA. Tapi yang jelas polanya XA ini itu sahamnya bisa diangkat tinggi, tapi tetap harus waspada ya. Begitu dibanting itu juga sadis banget, bisa ARB berjilid-jilid. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset cenderung agak stagnan ya, nggak begitu ada banyak perubahan. Coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas cenderung ada penurunan. Total liabilitas sempat naik di tahun 2019, lalu kemudian perlahan-lahan turun hingga menjadi 29,9 miliar per 30 September 2021. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan hutang bank dan juga pelunasan utang kepada pihak berelasi. Coba kita lanjut melihat dari sisi ekuitas. Dari sisi ekuitas cenderung naik dari tahun ke tahun ya, dan peningkatan ekuitas ini pun bagus karena memang berasal dari laba usaha. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah per 30 September 2021 terdapat peningkatan modal saham sebesar 20 miliar yang diambil dari saldo laba. Lalu berdasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta nomor 2417 tahun 2021, para pemegang saham menyetujui untuk perubahan nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp50. Berdasarkan akta yang sama, pemegang saham juga menyetujui untuk meningkatkan modal perseroan. Yang pertama adalah modal dasar dari semula sebesar 40 miliar menjadi 128 miliar. Lalu untuk modal disetor dan ditempatkan penuh itu semula dari 12 miliar menjadi 32 miliar. Peningkatan modal sebesar 20 miliar itu dilakukan dengan cara penyetorannya dari dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Berarti 20 miliar yang dibagikan dalam bentuk saham tadi, yang awalnya berjumlah 20.000 lembar saham, setelah pemecahan nominal akan berubah menjadi 400 juta lembar saham, yang pada harga terendah IPO-nya Siko pun akan langsung bernilai sebesar 76 miliar. Atau langsung auto cuan lebih dari 3 kali lipat. Seperti biasa ya, pemegang saham lama itu nggak mau rugi. Kalau bisa cuan banyak dari IPO, kenapa enggak? Ya, nggak masalah sih ya, kalau misalnya kita bisa ikut kecipratan cuannya. Sehubungan dengan penambahan modal tadi, saham Siko ini akan di-lock ya selama 8 bulan setelah Siko listing. Jadi pemegang saham lama itu nggak boleh menjual ataupun mengalihkan sahamnya selama 8 bulan dari Siko listing. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, Siko ini dapat dijadikan salah satu pilihan. Jika kita melihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Siko ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Coba kita lanjut ke laporan laba rugi. Jika kita lihat dari laporan laba rugi, kinerja Siko terus tumbuh dari tahun ke tahun ya. Di tahun 2018, laba yang dihasilkan itu sebesar 1,8 miliar. Per akhir tahun 2020, labanya sudah bertumbuh menjadi 4,3 miliar. Tapi perlu kita highlight di sini, walaupun labanya terus naik dari tahun ke tahun, ternyata pendapatan Siko ini nggak selalu naik. Di tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan karena efek dari pandemi. Namun hal ini dapat diatasi dengan penurunan beban pokok pendapatan perusahaan. Apakah hal ini bagus? Bisa bagus dan juga bisa jelek. Bagusnya adalah perusahaan berhasil melakukan efisiensi sehingga berhasil mencetakkan pertumbuhan laba. Jeleknya adalah, kita nggak tahu nih penurunan pendapatan Siko ini bakal turun terus trennya atau memang penurunan tersebut hanyalah dampak dari pandemi aja. Nah, dengan kinerja Siko yang terus mencatatkan pertumbuhan laba setiap tahunnya, kira-kira valuasi Siko di harga IPO menarik nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, sekilas valuasi Siko secara PER maupun PBV-nya tergolong wajar ya. PER-nya sebesar 22,95 kali, sedangkan PBV-nya sebesar 2,03 kali. Tapi kita belum tahu nih, ini mahal atau murah ya, kalau misalnya kita belum bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis. Nah, langsung aja kita coba untuk bandingkan ya. Jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor sejenis, ternyata valuasi dari Siko ini tergolong mahal ya. PBV perusahaan energi lain di contoh ini nggak ada yang di atas 1, tapi Siko itu malah di atas 2. Sementara secara PER masih oke lah ya, masih ya kurang lebih sama. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, laba usaha Siko terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Tapi pendapatannya di tahun 2020 sempat turun karena terdampak pandemi. Ini adalah salah satu hal yang patut untuk kita perhatikan jika kita memang ingin investasi jangka panjang di Siko. Menurut saya sendiri, bidang usahanya Siko itu termasuk ke dalam green energy. Jadi, ada kemungkinan akan mendapatkan dorongan positif di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 10:1. Ya, waran Siko ini bener-bener hanya pemanis aja ya. Anggap aja nggak ada, karena nggak gitu berpengaruh. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Siko ini adalah XA. Track record XA dalam mengawal saham IPO itu agak ekstrim ya. Rata-rata kalau nggak arah, ya ARB. Tapi menurut saya pribadi, besar harapan bahwa Siko ini dapat ditutup arah di hari pertamanya listing ya. Tapi tetap harus ekstra hati-hati. Bisa jadi dibanting juga di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Saya sendiri melihat potensi cuan di Siko ini lebih besar daripada resikonya. Terlebih kalau misalnya harga finalnya itu berada di bawah harga 200. Selain itu, jumlah lot yang ditawarkan kepada masyarakat pun sedikit ya. Jadi nggak perlu dana besar jika ada big fund yang mau mengkerek harganya naik. Tapi sekali lagi ingat ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, pastinya nggak pernah luput dari yang namanya resiko.
Jadi, pastikan Sobat Maya yang ingin melakukan order di IPO-nya Siko ini sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan ya, berapa besar resiko yang siap untuk ditanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya post di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Siko. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Siko atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.